Balik lagi sama gua novel cerita Donghua tentunya. Langsung tanpa berlama-lama kita lanjut alur cerita Bertaha episode 236, Bayangan dari Timur, Kebangkitan Dewa Kuno. Langit di atas wilayah tengah tampak tenang, tapi bagi mereka yang peka terhadap fluktuasi Douki, udara terasa berat dan penuh tekanan. Di puncak Gunung Purifing Flame, Xiao yang berdiri dengan jubahnya berkibar pelan, menatap jauh ke arah timur. Matanya yang kini memancarkan kilau biru keunguan seolah bisa menembus ribuan mil awan, menatap sesuatu yang bahkan belum tampak oleh mata manusia biasa. Rasanya ada yang bangkit, gumamnya pelan. Di belakangnya, Yao Lao berdiri dengan tangan di punggung, sorot matanya serius. Energi itu bukan dari dunia ini. Xiao Yan, sesuatu telah terguncang di wilayah Dewa Kuno. Mereka mungkin mulai bergerak lagi. Seketika hawa dingin menjalar di udara. Xiao yang menggenggam tangannya, merasakan getaran halus di dalam jiwanya, sebuah panggilan yang datang dari jauh, seperti suara seseorang yang pernah dikenalnya. Tapi panggilan itu dingin, menyeramkan, dan penuh dendam. Di sisi lain dunia, jauh di bawah runtuhan kuno yang telah lama terlupakan, sebuah altar batu memancarkan cahaya ungu gelap. Di sana, sosok berjubah hitam duduk bersila di tengah lingkaran sihir yang berputar perlahan. Wajahnya tertutup kabut, tapi dari auranya yang gelap dan kuat, jelas ia bukan manusia biasa. Sudah waktunya, warisan Dewa Kuno akan dibuka kembali. Suaranya menggema pelan, seolah disertai gema dari dunia lain. Di sekelilingnya, ratusan bayangan roh membungkuk, bersujud dalam diam. Tuanku, apakah benar? Phoenix Purba akan kembali ke dunia fana? Sosok itu tersenyum samar. Tidak hanya Phoenix. Dunia ini akan menyaksikan kelahiran kekuatan yang bahkan para Kaisar Du pun tak mampu kendalikan. Sementara itu, Xiao yang menutup matanya, mencoba mendengarkan suara Purifing Lotus Flame di dalam tubuhnya. Api Lotus, ucapnya lirih, apa yang sedang terjadi? Dari dalam tubuhnya terdengar suara lembut, seperti desir api yang berbisik. Dewa Kuno, mereka mulai terbangun. Dan salah satu di antara mereka menyimpan kebencian terhadap klan manusia. Xiao yang membuka matanya perlahan. Pandangannya tajam, penuh tekad. Kalau begitu, aku harus bersiap. Dunia ini belum benar-benar aman. Langit mendung. Angin berputar cepat. Dari arah timur, kilatan ungu menyambar cakrawala. Tanda awal dari kebangkitan besar yang akan mengubah takdir seluruh dunia Douki. Episode 237, Rahasia Dewa Api, Warisan yang Terkubur. Fajar baru menyinari wilayah tengah. Kabut pagi menutupi puncak-puncak gunung, sementara awan melayang perlahan di bawah kaki Xiao Yan. Ia berdiri di tepi tebing, memandangi matahari yang muncul perlahan di balik cakrawala. Namun sinar kemasan itu tak membawa ketenangan, melainkan firasat akan kekacauan yang kian dekat. Yao Lao muncul di sisinya. Xiao Yan, aku menerima kabar dari wilayah timur. Di pegunungan Tianlan, sebuah altar purba muncul kembali. Orang-orang berkata itu tempat pemujaan Dewa Api yang telah lenyap ribuan tahun. Xiao Yan menatap gurunya, lalu menghela napas. Dewa Api, bukankah legenda mengatakan dia mati saat perang antar Dewa Kuno pecah? Yao Lao mengangguk pelan. Benar, tapi menurut catatan kuno, Dewa Api meninggalkan sebagian kekuatannya. Warisan api langit, siapapun yang mampu menyatukannya dengan Douki miliknya, akan memperoleh kendali atas api abadi. Kata-kata itu membuat Xiao yang terdiam. Di dalam tubuhnya, Purifing Lotus Flame bergetar pelan, seolah memberi tanda bahwa warisan itu benar-benar ada. Kalau begitu, aku harus pergi ke sana, ucap Xiao yang akhirnya. Perjalanan menuju Tianlan tak mudah. Gunung-gunung tinggi menjulang seperti tombak langit, dan setiap langkah di wilayah itu dipenuhi aura panas yang tak biasa. Begitu ia memasuki lembah terdalam, tanah di bawahnya mulai retak, mengeluarkan semburan api dari dalam bumi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari balik kabut panas. 3 sosok berjubah hitam dengan lambang Soho berdiri di depannya. Xiao Yan, akhirnya kita bertemu lagi. Xiao Yan menyipitkan mata. Soho, rupanya kalian pun mencari warisan Dewa Api. Pemimpin di antara mereka tersenyum sinis. Tentu saja, siapapun yang menguasai warisan api langit akan menguasai dunia Douki.
Tapi sayangnya, kau harus mati di sini. Pertarungan pun pecah. Api biru dan ungu menyala di sekeliling Xiao Yan, bergulung seperti badai naga. Dalam satu gerakan cepat, dia membentuk segel tangan, dan Purifying Lotus Flame meledak, menciptakan pusaran energi yang menyapu musuh. Teriakan dan ledakan menggema di lembah itu. Tanah terbakar menjadi merah pijar. Dua musuh lenyap seketika, hanya meninggalkan abu yang berterbangan. Tapi pemimpin mereka tersenyum, dan dari tubuhnya muncul bola api hitam berisi jiwa-jiwa yang menjerit kesakitan. Api jiwa kegelapan, gumam Yao Lao dari kejauhan. Itu warisan terlarang yang bahkan para dewa pun takutkan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Api di tubuhnya menyala semakin terang. Kalau begitu, biarkan aku memadamkannya dengan apiku sendiri. Dengan satu serangan terakhir, dua kekuatan besar, api jiwa kegelapan dan Purifying Lotus Flame, bertabrakan di udara. Ledakan cahaya menyelimuti lembah Tianlan. Di tengah kehancuran itu, sebuah pintu batu besar perlahan terbuka di balik gunung, memancarkan sinar merah kemasan yang menembus langit. Warisan Dewa Api akhirnya terbuka. Episode 238 Gerbang Warisan, Ujian Dewa Api. Suara gemuruh mengguncang langit Tianlan. Batu-batu raksasa berguguran, dan tanah di sekitar Xiao yang bergetar seolah bumi sendiri menolak kehadiran manusia di tempat itu. Pintu batu yang terbuka perlahan mengeluarkan hawa panas luar biasa, bukan sekadar panas api biasa, melainkan panas yang membakar jiwa. Xiao yang menatap pintu itu dengan pandangan tajam. Di permukaan batu, terlihat ukiran naga api raksasa melingkar, matanya berkilat merah darah, seolah hidup. Warisan Dewa Api, gumamnya. Purifying Lotus Flame di tubuhnya bergetar, beresonansi dengan energi yang datang dari dalam. Yao Lao memperingatkan dengan suara tegas, Xiao Yan, hati-hati. Tempat itu bukan sekadar ruang warisan, tapi juga ujian jiwa. Hanya mereka yang mampu menahan panas api jiwa dewa yang bisa bertahan. Xiao Yan tersenyum tipis. Kalau aku mundur sekarang, maka seluruh perjalanan ini sia-sia. Ia melangkah maju. Begitu kakinya melewati ambang pintu, dunia sekitarnya seolah lenyap. Udara berubah merah, dan lautan api membentang sejauh mata memandang. Di tengah-tengahnya berdiri singgasana besar, dengan sosok manusia berapi duduk di atasnya. Matanya menyala seperti dua bola matahari kecil. Suara berat bergema dari segala arah. Manusia muda, beraninya kau menginjakan kaki di kuilku. Xiao Yan menunduk hormat. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mempelajari kekuatanmu. Dunia sedang kacau. Aku butuh kekuatan untuk melindungi mereka yang kusayangi. Sosok api itu terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Haha, semua yang datang ke tempat ini selalu bicara tentang niat mulia, tapi pada akhirnya, mereka dibakar oleh ambisi mereka sendiri. Tiba-tiba, seluruh ruang terbakar. Api berwarna emas keluar dari tanah, mengelilingi Xiao Yan. Kalau begitu, buktikan ucapmu. Jika kau benar, maka kau akan mampu melewati ujian ini. Jika tidak, maka jiwamu akan menjadi bahan bakarku selamanya. Lautan api berubah menjadi ribuan naga kecil yang menyerang Xiao Yan dari segala arah. Ia menutup matanya, mengatur napas, lalu membentuk segel dou di tangannya. Api ungu dan biru dari Purifying Lotus Flame menyelimuti tubuhnya, menahan terjangan naga-naga api. Namun setiap serangan membawa luka, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Setiap gigitan naga terasa seperti potongan kenangan, rasa sakit, kehilangan, dan amarah. Ia melihat kembali wajah ayahnya, klan Xiao yang hancur, dan semua penderitaan yang pernah ia lalui. Suara Dewa Api menggema. Apakah kau siap mengorbankan segalanya, bahkan jiwamu sendiri, demi mereka? Xiao yang terdiam. Dalam kobaran api, ia menggenggam tangannya erat. Kalau itu harga yang harus kubayar, maka biarlah jiwaku terbakar. Karena aku tak akan biarkan dunia ini jatuh lagi ke tangan kegelapan. Suara ledakan mengguncang seluruh ruang. Api Purifying Lotus Flame memekik keras dan berubah, wujud menjadi naga raksasa biru ungu yang melindungi Xiao Yan. Seketika, semua naga api dewa lenyap menjadi abu. Dewa api perlahan berdiri, suaranya kini tenang. Bagus, kau telah melewati ujian pertama. Ia mengangkat tangannya,
dan di udara muncul bola cahaya merah keemasan berdenyut seperti jantung. Ambillah, ini adalah inti api dewa. Tapi ingat, ini baru permulaan. Jalan menuju kekuatan sejati masih panjang, dan api sejati tak hanya membakar, tapi juga menguji. Xiao yang mengambil bola itu dengan kedua tangan. Saat menyentuhnya, tubuhnya diselimuti cahaya merah terang, dan dunia api mulai runtuh di sekelilingnya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia telah kembali ke dunia nyata. Di belakangnya, Yao Lao berdiri dengan senyum puas. Selamat datang kembali, muridku. Sepertinya kau membawa lebih dari sekadar kekuatan baru. Xiao yang menatap tangannya, di mana nyala api merah kemasan berbaur dengan purifying lotus flame. Ya, guru, aku merasa api ini bukan sekadar kekuatan. Ia hidup. Api baru telah lahir, campuran antara purifying lotus flame dan inti api dewa. Namun jauh di timur, kekuatan misterius menyadari sesuatu. Seseorang baru saja menyentuh warisan para dewa. Episode 239 Pertanda dari Timur. Bayangan Dewa Kegelapan. Langit malam menggantung berat di atas wilayah tengah. Bintang-bintang tampak redup, tertutup kabut hitam yang melingkar seperti awan badai. Xiao yang duduk bersila di atas tebing gunung. Matanya terpejam, tubuhnya dipenuhi dua warna api yang menyatu, ungu kebiruan dan merah kemasan, menari perlahan dalam harmoni sempurna. Energi Dou di sekitarnya bergelombang deras, membentuk pusaran besar di langit. Batu-batu di bawahnya retak, udara bergetar, tapi Xiao yang tetap tenang. Ia sedang menyeimbangkan dua kekuatan yang bahkan para Du Seng pun takut menyentuhnya. Purifying Lotus Flame dan inti api dewa. Yao Lao berdiri tak jauh, wajahnya serius namun ada kebanggaan di matanya. Dia sudah melangkah terlalu jauh dari batas manusia biasa, gumamnya. Tapi semakin tinggi kau terbang, semakin besar bayangan yang mengikuti. Tiba-tiba, angin berhenti. Langit berubah menjadi hitam legam. Suara berat dan dingin terdengar menggema, datang dari arah timur. Api dewa akhirnya menyala lagi. Yao Lao menegakkan tubuhnya, matanya menatap jauh ke langit. Di sana, sebuah retakan besar terbuka, seperti luka di ruang langit. Dari celah itu, keluar aura kegelapan yang begitu pekat, hingga api Xiao Yan pun tampak meredup. Xiao yang membuka matanya perlahan. Apa itu, guru? Bukan apa, tapi siapa? Jawab Yao Lao dengan nada tegang. Dewa Kegelapan. Salah satu dari 4 dewa kuno yang dahulu dikurung di luar dimensi dunia Douki. Retakan itu semakin membesar. Dari dalamnya muncul kabut hitam yang menetes seperti darah. Lalu perlahan, terbentuklah bayangan raksasa berbentuk manusia, dengan 2 mata merah menyala yang menembus langit malam. Xiao Yan, suara itu bergema dalam pikirannya, berat dan memaksa. Kau telah mengambil apa yang bukan milikmu. Api dewa bukan untuk manusia sepertimu. Xiao yang berdiri, matanya membara. Kalau kau ingin mengambilnya, datang dan rebut sendiri. Begitu kata-kata itu keluar, purifying lotus flame dan inti api dewa menyala bersamaan. Langit berubah menjadi 2 warna, separuh ungu biru, separuh merah keemasan. Namun kekuatan kegelapan itu tertawa. Suara yang membuat bumi bergetar. Menarik, sangat menarik. Tapi ingat, manusia kecil, api yang kau nyalakan akan menjadi pelita yang memanggil bayangan. Dan saat bayangan itu tiba, tak ada cahaya yang bisa bertahan. Bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan retakan kecil di langit yang belum menutup. Tapi hawa dinginnya masih menggantung, menandakan sesuatu yang lebih besar akan datang. Xiao yang terdiam lama. Ia menatap langit yang koyak itu dengan sorot mata serius. Dewa Kegelapan, bisiknya. Kalau memang kau akan datang, maka aku akan menunggumu. Tapi kali ini, bukan aku yang akan terbakar. Di tangannya, api barunya menyala terang, membentuk simbol berbentuk teratai bercahaya emas. Yao Lao mendekat, menepuk bahunya. Perjalananmu baru dimulai lagi, Xiao Yan. Dunia Douki akan segera berubah. Xiao yang tersenyum kecil. Kalau dunia akan terbakar, biarlah aku jadi apinya yang pertama. Langit tenang kembali, tapi pertanda sudah jelas. Di balik dimensi, Dewa Kegelapan mulai menggeliat dari tidurnya. Dan kali ini, bahkan para dewa api pun mungkin tak mampu menghentikannya.
Episode 240, Retakan Langit, Kebangkitan Kegelapan. Episode ini menjadi awal dari fase baru dalam perjalanan Xiao Yan, ketika ancaman yang sebelumnya hanya berupa bayangan, kini benar-benar bangkit dan mengguncang seluruh dunia Douqi. Episode 240, Retakan Langit, Kebangkitan Kegelapan. Langit yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi merah kelam. Retakan di langit timur semakin melebar, memancarkan cahaya gelap seperti darah yang mengalir di udara. Suara petir hitam terus menggelegar, memecah kesunyian dunia Douqi. Di kota suci Jianan, para ahli Du Seng dan Dozun mulai berkumpul di menara pusat. Mereka menatap langit dengan wajah tegang. Ini bukan fenomena alam, ujar salah satu sesepuh. Bukan, jawab seorang lelaki tua berambut putih. Itu pintu antar dimensi. Dan sesuatu di baliknya sedang mencoba menembus dunia kita. Sementara itu, jauh di Gunung Purfing Flame, Xiao yang berdiri di puncak tertinggi. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Yao Lao berdiri di sampingnya, matanya tak lepas dari retakan di langit yang kini tampak jelas bahkan dari ribuan mil jauhnya. Retakan itu tidak menutup. Setiap menit, ia semakin melebar, kata Yao Lao perlahan. Xiao yang mengerutkan alis. Berapa lama sebelum sesuatu keluar dari sana? Tidak lama, jawab gurunya lirih. Dan saat itu terjadi, seluruh dunia Douqi akan menghadapi masa tergelapnya. Xiao yang mengepalkan tinjunya. Api berwarna ungu dan merah kemasan menyala di sekitarnya, memancarkan cahaya yang menantang langit. Kalau begitu, aku akan menutupnya sebelum itu terjadi. Namun sebelum ia bisa bertindak, guncangan hebat terjadi. Suara raungan yang bukan berasal dari dunia ini terdengar, begitu dalam dan bergema hingga menembus jiwa setiap makhluk. Tanah retak, gunung runtuh, dan dari celah langit itu, muncul tangan raksasa berwarna hitam pekat, jari-jarinya seperti cakar iblis yang menyapu awan. Dia keluar, desis Yao Lao. Sosok raksasa muncul perlahan. Tubuhnya diselimuti kabut hitam, tapi dua matanya menyala merah menyilaukan seperti bara neraka. Setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Aura kegelapan menyebar cepat, menutupi wilayah timur dalam sekejap. Tanaman layu, air menghitam, dan langit kehilangan cahaya. Dewa kegelapan, suara Xiao yang terdengar tegas, meski matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Sosok itu menatapnya dari kejauhan, dan bibirnya melengkung menjadi senyum menyeramkan. Kau yang memanggilku, manusia api. Sekarang aku di sini. Dunia ini sudah lama menungguku. Tanpa peringatan, Dewa Kegelapan mengangkat tangannya, dan ribuan tombak energi hitam meluncur ke arah Xiao Yan. Dengan cepat, Xiao Yan membentuk segel dou, dan dua apinya menyatu, membentuk perisai teratai raksasa. Benturan pertama mengguncang seluruh gunung. Udara bergetar, dan sebagian langit seolah meledak. Namun kekuatan kegelapan itu terlalu besar. Perisai api mulai retak, dan tubuh Xiao yang terhempas jauh, menghantam batu besar hingga tanah bergetar. Yao Lao segera menahan tubuh muridnya sebelum jatuh sepenuhnya. Xiao Yan, kau belum siap melawannya sendirian, teriaknya. Xiao yang mengusap darah di bibirnya, matanya menyala dengan semangat membara. Kalau aku tidak berdiri sekarang, maka siapa lagi yang akan melindungi dunia ini? Suara tawa Dewa Kegelapan menggema lagi, mengguncang seluruh benua. Kau berani menantangku? Sang dewa yang memerintah kegelapan sejak dunia ini lahir. Xiao yang berdiri lagi. Api Purifing Lotus Flame dan inti api dewa bersatu di tangannya, membentuk pedang api yang bergetar keras. Dewa atau bukan, aku tak peduli. Kau datang ke dunia ini bukan untuk menguasai, tapi untuk menghancurkan. Dan aku akan menghentikanmu. Keduanya menatap satu sama lain, dua kekuatan dahsyat, api dan kegelapan, siap berbenturan. Langit mulai retak lebih parah, seperti kaca yang pecah, dan dunia Douqi bersiap memasuki era baru, era pertempuran antara cahaya dan bayangan.